Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Selamat datang di siaran podcast saya Teks Masa. Teks Masa adalah bentuk kuliah daring yang bisa diakses, di-download secara gratis, dan didengarkan di mana saja. Podcast ini saya perbarui setiap minggu, jadi jangan ketinggalan siaran-siaran Teks Masa ini. Anda juga dapat melihatnya di YouTube Studio 82. Semua pembahasan ini juga ditransliterasikan ke blog saya, kolomyudiandoni.blogspot.com. Jadi silakan kunjungi. Judul podcast saya pada seri ini adalah Panjang Jalan Menjadi Indonesia. Menikmati cemilan sore hari adalah sebuah kenikmatan yang sulit didapatkan orang-orang modern saat ini. Sahut saya kalau senggang di kafe Nupia Kame, kampus bersama kawan-kawan dosen lain selepas asar. Minum lemon tea hangat, bertemu pisang goreng dan ubi rebus plus kacang ini, lanjut saya. Ya, nikmat mana lagi yang mau kau dustakan, sambut seorang kawan sambil menyeruput kopi hitam tanpa gulanya. Beberapa kawan yang menjadi teman setia nongkrong sore di kafe ini sama-sama tersenyum mendengar ucapannya. Semua setuju. Negeri ini dengan segala kemajemukannya dapat terjaga dari persoalan disintegrasi bangsa. Tak ada gerakan-gerakan kekerasan, bersenjata, pembersihan etnis seperti halnya di Afrika, Eropa Timur, bahkan perang saudara seperti di Arab. Negeri kita ini sudah bisa masuk kategori aspirasi keislaman dalam bentuk negeri yang aman, makmur, dan penuh dengan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baldatun, Toyibatun, Warobun, Ghafur, timpal kawan yang penulis tahu dia dulu pernah mondok beberapa tahun di Jawa Tengah sana. Jadi bila kita sebagai penduduk Indonesia tak mau bersyukur atas limpahan rahmat Tuhan ini, barangkali laknat langit yang akan kita terima, yang akan menimpa kita sebagaimana negeri-negeri para nabi itu, sambungnya. Berjuang membayangkan keindonesiaan yang serba majemuk ini mewujud melalui pencarian dasar filosofis, perenungan, dan pengorbanan air mata darah selama setengah abad sejak awal abad ke-20 lalu, dan selama 50 tahun kemudian negeri ini masih berdiri, sungguh pencapaian luar biasa. Sejak awal, para tokoh-tokoh bangsa tidak menghitung luasan wilayah Indonesia yang akan didirikan itu. Mereka lebih berupaya menciptakan kesadaran dan kerelaan menjadi bagian dari konstruksi Indonesia yang mereka bayangkan. Maka tak heran para tokoh-tokoh bangsa itu menulis banyak karangan soal Indonesia di masa depan, satu imaji dan cita-cita. Tulisan-tulisan mereka diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kerelaan menjadi bangsa Indonesia. Mereka sadar, sebagai kelompok sosial baru yang lebih sering disyakwasangka oleh masyarakat mereka sendiri, tak mudah mengajak orang melakukan perubahan mentalitas dan meninggalkan realitas kolonial yang sudah dianggap bagian dari kehidupan sehari-hari ketika itu. Tapi usaha itu tak mengenal lelah. Puluhan majalah dan ratusan artikel penyadaran itu diproduksi setiap hari, mingguan, bulanan, dan bilangan tahun, tanpa henti. Di Sumatera Barat, majalah-majalah kaum nasionalis itu tumbuh ibarat cendawan di musim hujan. Demikian juga di daerah lain seperti Yogyakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Mereka mulai memberi penyadaran atas konstruksi kolonial yang timpang, eksploitatif, manipulatif, dan warisan budaya bangsa yang adiluhung sebagai refleksi bahwa masyarakat Indonesia awalnya adalah orang-orang yang merdeka serta maju. Orang-orang Minangkabau sejak awal abad ke-20 barangkali salah satu masyarakat Indonesia yang paling melek literasi kala itu. Sekolah-sekolah modern di negeri ini telah dibangun sejak akhir abad ke-19 dan terus berkembang pesat di awal abad ke-20.
Setiap nagari memiliki sekolahnya masing-masing. Siapapun dapat bersekolah tanpa batasan status sosial mereka, lelaki maupun perempuan. Jadi tak mengherankan mereka terbiasa membaca dan menulis sebagai tradisi baru yang mengasyikkan, pengganti budaya lisan yang selama ini menjadi karakter mereka. Bahkan perempuan-perempuan Minang sejak awal abad ke-20 adalah penulis-penulis tajam. Ketajaman pena mereka bahkan memerahkan wajah pemerintah kolonial. Alhasil, sebagian mereka ditangkap, bahkan diusir dari Sumatera Barat. Dalam majalah Medan Putri, yang terbit di Bukit Tinggi pada 1930-an, para perempuan muda Minang itu menulis, rakyat Indonesia 60 miliun harus tahu di kewajiban. Semua kerja bersendikan ibu, kalau tidak rusak didikan. Wahai semua putri Indonesia, baik yang mulia maupun yang hina, mari bekerja bersama-sama menempuh gelombang yang berbahaya. Medan Putri, nomor 1, Juli 1933. Pada kesempatan lain, salah seorang penulis perempuan di majalah ini juga tegas menulis sesuatu yang menarik. Kami, kaum putri, biarlah tidak memasuki perjuangan bangsa. Karena itu tidak pekerjaan kami, hanya menjadi tuan rumah. Cukuplah kaum putra saja. Semboyan ini adalah semboyan kuno, yang di zaman kemajuan ini tidak dipakai lagi, sudah dilantingkan jauh-jauh. Hai kaum putri, berjuanglah dengan segala kekuasaanmu, merebut kemerdekaan dan persamaan, dan janganlah tunduk sekalipun bagaimanapun jua. Medan Putri, nomor 3, September 1933. Jalan panjang menggerakkan kesadaran orang-orang di negeri ini menerima diri menjadi Indonesia. Syahrir, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya barangkali sadar dan bisa menerima cuma Sumatera dan Yogyakarta yang dianggap wilayah negara Indonesia berdasarkan hasil diplomasi mereka di awal revolusi. Tak apa, Indonesia dalam bayangan mereka memang lahir dari kesadaran orang-orang di dalamnya. Namun, politik Syahrir ternyata mendapat tantangan kaum dalam tanda kutip ultranasionalis yang diwakili Tan Malaka melalui persatuan perjuangan mereka. Bagi kelompok ini, Indonesia adalah kesatuan wilayah dari Aceh sampai Papua, meski masyarakatnya berkerelaan menjadi Indonesia. Alhasil, Syahrir ditangkap dan akhirnya dilepaskan setelah Soekarno-Hatta meminta tentara melepaskannya. Terus, kalau ada sekelompok orang membakar paspor mereka sebagai orang Indonesia, ikut berperang dengan kerelaan dan kesadaran ideologis mereka yang berbeda dengan Indonesia, kalah, terlunta-lunta, berniat kembali menjadi Indonesia. Bagaimana tuh? Tiba-tiba seorang teman bersuara. Tampaknya dia bisa membaca alam pemikiran penulis yang sejak tadi tercenung. Entahlah, lah taraso pai lemonti ini. Susah dilulur lagi, ucap penulis berdiri, bersiap pulang, karena sore tak lagi menjelang.